Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang program linier. Kali ini pokok bahasannya itu tentang menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan, di mana subpokok bahasannya itu menentukan nilai optimum fungsi tujuan dengan metode uji titik pojok. Adapun langkah-langkahnya, pertama, itu buatlah model matematika dari masalah program linier yang diketahui. Kedua, gambarlah grafik himpunan penyelesaian dan dari sistem ketidaksamaan linier dua variabel. Kemudian, tentukan titik pojok pada grafik himpunan penyelesaian tersebut. Ketiga, hitungan nilai fungsi tujuan fx, y sama dengan ax plus by untuk titik-titik pojok yang diperoleh pada langkah kedua. Kemudian, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi tujuan fx, y sama dengan ax plus by. Dan terakhir, taksirkan nilai optimum fungsi tujuan yang diperoleh sebagai penyelesaian akhir dari masalah program linier. Nilai optimum itu artinya nilai maksimum atau nilai minimum. Agar lebih jelas, kita masuk ke contoh soal. Di sini contoh soal ceritanya, sebuah pabrik buku memproduksi dua jenis buku polos dan bergaris. Dalam satu hari, pabrik itu paling banyak memproduksi 1000 buku. Dari bagian penjualan diperoleh keterangan bahwa setiap hari terjual tidak lebih dari 800 buku polos dan 600 buku bergaris. Keuntungan setiap buku jenis polos adalah Rp100 dan jenis bergaris adalah Rp150. Berapakah keuntungan bersih sebesar-besarnya yang diperoleh setiap hari? Dan berapa banyak buku polos dan bergaris yang harus diproduksi setiap hari? Kita jawab bersama-sama. Pertama, di sini kita harus buat permisalannya dulu. Yang kita misalkan adalah bukunya, buku jenis polos dan bergaris. Kita misalkan jenis polosnya adalah X dan buku jenis bergarisnya adalah Y. Kemudian kita buat model matematikanya. Dalam model matematikanya kita lihat dalam satu hari pabrik itu paling banyak memproduksi 1000 buku. 1000 buku ini baik buku polos maupun buku bergaris, jika dijumlahkan paling banyak dia memproduksi 1000 buku. Berarti tidak pernah lebih, kan paling banyak maksimal. Pernah kurang, tidak pernah lebih. Artinya kalimat matematikanya itu adalah kurang dari atau sama dengan. Jadi buku polos ditambah buku bergaris kurang dari atau sama dengan 1000. Karena buku polosnya X dan buku bergarisnya Y, maka X plus Y kurang dari atau sama dengan 1000. Kemudian kita lihat lagi, dari bagian penjualan diperoleh keterangan bahwa setiap hari terjual tidak lebih dari 800 buku polos dan 600 buku bergaris. Artinya buku polos ini lakunya tidak lebih dari 800. Begitu juga dengan buku bergaris. Sering kurang mungkin atau pas-pasan saja dengan 800 atau 600. Berarti yang terjual itu buku polosnya X kurang dari atau sama dengan 800 dan buku bergarisnya Y kurang dari atau sama dengan 600. Kemudian kita ketahui bahwa buku itu merupakan benda. Jika benda tidak mungkin dia bernilai negatif, maka kalau tidak memproduksi nilainya pasti 0. Kalau memproduksi lebih dari 0, maka kita buat X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0, di mana X, Y anggota bilangan real. Kemudian kita lihat keuntungan. Dari keuntungan itu kita jadikan fungsi tujuan. Kita lihat buku jenis polosnya keuntungannya Rp100 dan bergarisnya Rp150, di mana polos adalah X, bergaris adalah Y. Maka fungsi tujuan itu fx, y sama dengan 100x ditambah 150y. Ya. Nah, setelah kita dapat fungsi tujuan, model matematika dan lainnya, sekarang kita buat grafiknya. Untuk cara membuat grafik bisa kalian buka video sebelumnya ya. Di sini Ibu sudah dapat grafiknya. Kita dapat grafik di sini nilai X dan di sini nilai Y. Untuk X plus Y kurang dari atau sama dengan 1000, kita dapat garisnya di sini. X
1000,0 dan 0,1000. Tarik garisnya. Mana yang diarsir? Karena kurang dari, jika arsirnya daerah yang kotor, kita arsir ke bawah. Tapi jika arsir daerah bersih, kita arsir ke atas. Ini untuk pertidaksamaan X plus Y kurang dari atau sama dengan 1000. Kemudian, X kurang dari atau sama dengan 800. X 800 di sini titiknya. Kita tarik garis. Kalau daerah kotor, kita arsir yang kurang darinya adalah sebelah kiri. Tapi kalau daerah bersih, sebelah kanan. Begitu juga dengan garis Y kurang dari atau sama dengan 600. Di sini 0,600. Tarik garisnya. Kita arsir daerah kotor ke bawah. Kalau daerah bersih, kita arsir ke atas. Kemudian X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Kita arsir juga. Kalau kurang dari untuk X-nya yang lebih dari 0 kurang. Kalau daerah bersih kita arsir ke kiri, kalau daerah berkotor kita arsir ke kanan. Begitu juga dengan Y kurang dari 0, lebih dari 0. Kalau daerah kotor kita arsir ke atas, kalau daerah bersih kita arsir ke bawah. Nah, setelah kita dapat daerah yang diarsir yang jika kita ambil semuanya pakai daerah kotor, maka yang terarsir yang paling banyak itulah daerah himpunannya. Atau jika kita pakai daerah bersih, maka daerah yang paling bersih yang tidak tersentuh arsiran sama sekali itulah daerah himpunan penyelesaiannya. Di sini kita dapat di sini daerah himpunan penyelesaiannya. Di sini kita dapat 800,200, 400,600. Ini dari mana? Ini pertemuan antara garis X sama dengan 800 dan X plus Y sama dengan 1000. Satunya lagi, Y sama dengan 600 dan X plus Y sama dengan 1000. Jika gambarnya tepat, garisnya itu pasti dapat dan tepat juga. Tapi jika gambarnya sembarang, garisnya tidak akan tepat. Atau bisa juga kita cari dengan menggunakan substitusi. Di sini kita dapat X plus Y sama dengan 1000. Kita misalkan untuk pertama X sama dengan 800. Kita misalkan X sama dengan 800. Berarti X-nya kita ganti dengan 800. Maka 800 plus Y sama dengan 1000. Maka kita dapat Y-nya sama dengan 200. Maka dapatlah titik X, Y 800, 200 ini. Pas di 800,200. Begitu juga dengan yang ini. Kita misalkan lagi X plus Y sama dengan 1000. Sekarang kalau tadi kita misalkan X-nya yang 800, sekarang kita misalkan Y-nya yang 600. Maka Y-nya kita ganti dengan 600. X plus 600 sama dengan 1000. Maka kita dapat X-nya 1000 dikurang 600, 400. X, Y menjadi 400,600. Pas di titik ini. Oke, bisa dipahami. Kemudian dari titik-titik yang ada yang di sini, ini namanya titik pojok. 0,0, 800,0, 800,200, 400,600 dan 0,600 itu namanya titik pojok. Titik pojok ini kita buat ke dalam tabel. Nah, namanya tabel titik pojok. Ini tabelnya, titik pojok. Dan fx sama dengan 100x plus 150y ini dari fungsi tujuan keuntungan tadi. Pertama yang 0,0. Sekarang kita masukkan ke sini. 100 kali 0 ditambah 150 dikali 0, y adalah 0 tambah 0, 0. Yang A-nya 800,0. Masukkan ke sini. X-nya diganti dengan 800, Y-nya diganti dengan 0. Berarti 800 tambah 800 dikali 100, 80.000 ditambah 0, 80.000. Begitu juga dengan ini. Dan ini. Gini. Ya. Dari tabel ini kita peroleh nilai terbesar, keuntungan terbesar adalah 130.000. Dengan titik pojok 400,600. Nah, dari tabel titik pojok inilah kita dapatkan kesimpulan bahwa fungsi tujuan fx plus
sama dengan 100X plus 150Y mencapai nilai maksimum sebesar 130.000. Itu keuntungan bersih. Pertanyaan pertama terjawab. Kemudian nilai maksimum yang dicapai untuk titik C, artinya yang harus diproduksi itu buku jenis polos maksimal 400 dan buku jenis bergaris itu maksimal 600 untuk buku bergaris ya. Nah, dari sini kita dapat jawaban pertanyaan nomor 2. Sampai di sini hanya ini saja yang bisa Ibu berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.